sifat wajibnya Allah. Dan ada berapa sifat wajibnya Allah? Ada 20. Ada 20. Yang pertama itu wujud. Wujud itu ada. Gusti Allah itu ada. Yang kedua idam. Idam. Apa yang dinamakan idam? Idam itu adalah idam yang artinya terdahulu. Allah itu terdahulu sifat ini berdasarkan dalam surat Al-Hadid ayat 3 yang artinya dialah yang awal dari akhir, yang akhir dan yang batin, dan dia maha mengetahui segalanya. Jadi Gusti Allah ini maha mengetahui. Jadi yang ngeruwok skip. Jadi Gusti Allah itu maha mengetahui apapun yang akan terjadi. Gusti Allah itu sudah mengetahui. Yang ketiga baqo, yang artinya kekal. Allah itu kekal abadi. Jadi tidak ada yang kekal kecuali Allah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah maha kekal, dia tidak akan bisa punah atau mati. Jadi Gusti Allah itu maha kekal abadi. Jadi kalau nanti kiamat ya Gusti Allah maha sendiri. Yang keempat mukhalafatul hawadisi. Mukhalafatul hawadisi berarti berbeda dengan makhluknya. Jadi Gusti Allah itu berbeda dengan makhluknya. Seumpamanya kita punya tangan, Gusti Allah itu punya tangan enggak? Punya apa enggak? Gusti Allah itu berbeda dengan makhluknya. Jadi tidak sama manusia. Jadi ilmu yang mendalam itu ilmu tauhid. Jadi kalau kalian memikirkan ilmu tauhid, bisa-bisa kalian gila. Jadi enggak, ya boleh mempelajari ilmu tauhid, tapi enggak boleh terlalu mendalami. Kalian pikir aja lah, Gusti Allah berbeda dengan makhluknya. Jadi bentuknya Gusti Allah gimana? Kalian mikir dari situ aja udah pusing. Makhluk berarti berbeda dengan makhluknya, ciptaannya. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha sempurna dan tidak ada satupun makhluk di dunia yang menyerupai Allah. Jadi Gusti Allah itu tidak ada satupun makhluk yang bisa menyerupai Gusti Allah. Jadi yang kelima qiyamu binafsihi, yang artinya itu Allah itu berdiri sendiri. Kalian pikir itu aja dah pusing. Qiyamu binafsihi, Allah itu berdiri sendiri. Qiyamu berarti artinya sifat Allah ini tertulis dalam qiyamu binafsihi, artinya berdiri sendiri. Sifat Allah ini tertulis dalam surat Al-Isra ayat 111 yang artinya, dan katakanlah segala puji bagi Allah yang tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai sekutu dalam kerajaannya, dan dia bukan pula hina yang memerlukan penolong, dan agungkanlah dia dengan pengagungan yang sebesar-besarnya. Jadi Gusti Allah itu maha berdiri sendiri. Yang keenam wahdaniyah, yang artinya sifat wahdaniyah yang berarti tunggal atau esa. Allah Subhanahu wa taala bersifat tunggal karena dia tidak memiliki sekutu. Hal ini diterangkan melalui surat Al-Ikhlas ayat 1 yang artinya katakanlah dia Allah yang Maha Esa. Yang ketujuh qadrat, artinya berkuasa. Gusti Allah ini berkuasa di alam dunia ini. Sifat Allah dijelaskan melalui surat Al-Baqarah ayat 20 yang artinya hampir-hampir kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari mereka,
mereka berjalan di bawah sinar itu, dan bila gelap menimpa mereka, mereka berhenti. Jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia menyelapkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Jadi Allah itu raja dari segala raja. Tidak ada yang mampu menjadi Allah. Yang kelima, irodat. Yakni irodat berarti berkehendak. Jadi Gusti Allah kan harus, kalau Gusti Allah sudah bilang musibah, jika Allah telah berkehendak atas sesuatu, maka tak ada yang mampu mungkin menjadi, dan tak ada pula yang mampu menyegahnya. Di surat Yasin, ingat gak? Yang 8, kun fayakun yang terakhir. Pokoknya yang di surat di Al-Hud, kun fayakun mut. Kalau Gusti Allah sudah berkehendak, maka tidak ada satupun yang bisa menghalangi. Yang ke-9, ilmun berarti mengetahui atas segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu, baik yang tampak hingga yang tidak tampak oleh mata manusia. Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Yang ke-10, hayat memiliki arti maha hidup atau kekal. Sifat ini dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 255, yang artinya Allah tidak ada Tuhan yang berkehendak disembah melainkan Dia yang hidup kekal, lagi terus menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Gusti Allah ki mboten sare. Gusti Allah tidak tidur. Piro? Itu. Skip. Bisa nyala skip enggak? Sifat wajib bagi Allah. Sifat wajib bagi Allah. 1, 2, coba kamu dibaca itu yang A. Sifat-sifat wajib bagi Allah. 1. Pengertian sifat wajib bagi Allah. Coba maju sini. Sifat-sifat wajibnya Allah bagi Allah. Kemudian sifat wajib bagi Allah. Ada berapa sifat wajib bagi Allah? Berapa puluh? Maju disebutkan. Sebutkan ya. Wujud kan Pak? Iya. Pakai lagu aja, pakai lagu. Namanya gimana Pak? Wujud Kiamu binafsi wajan yakudot irodat ilmuha sama basakan qadiran widan aliman hayat samian wasirakuta kaliman. Kasih yang plus. Jadi pengertian sifat wajib bagi Allah
pemaham tentang sifat wajib bagi Allah dapat dicermati sekitar kita. Segala sesuatu yang ada pasti ada yang mengadakan. Jadi kalau ada ini pasti ada yang membuat, yaitu ibarat seperti Allah. Kalau ada segala sesuatu yang ada pasti ada yang mengadakan. Segala sesuatu yang ada pasti ada yang mengadakan. Dan yang mengadakan pasti lebih dahulu. Paham? Dan yang mengadakan pasti lebih dahulu dari yang diadakan. Demikian pula tentang zatnya, pembuatnya pun tidak sama dengan yang dibuat. Perhatikan barang-barang yang ada di sekitar kalian. Coba kalian lihat tuh lemari. Beda. Tapi buat saya sama kok. Beda lagi nah. Allah Subhanahu wa taala demikian juga. Dialah yang maha sempurna dengan segala ciptaannya. Sebagai pelajar muslim, kalian tentu dapat berpikir bahwa ada zat yang maha pencipta. Jadi kita itu tidak boleh melupakan Gusti Allah. Maya salat, kita harus salat. Seperti contoh, hayya 'alas shalah. Apa artinya? Mari kita sholat. Jadi sebanyak-banyaknya dosa kita, jangan pernah tinggalkan sholat. Merasa tersindir nggak kalian di sini? Ya itu yang pertama, sholat itu lebih penting. Jadi sifat wajib bagi Allah itu ada 20. Tadi kan sudah dijelaskan sampai yang 9. Jadi yang ke-10 itu hayat, artinya hidup. Allah hidup dengan sendirinya, tidak ada yang menghidupkan dan mustahil untuk mati. Jadi Gusti Allah itu mustahil untuk mati. Dalam Al-Quran surat Baqarah ayat 255 Allah berfirman, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dhal ladzi yasma'u illa bi'idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Apa kalian? Ini namanya ayat apa ini? Kursi, ya. Kursi. Jadi artinya ayat kursi itu Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah, melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kalian pikir aja itu. Gusti Allah itu enggak tidur. Kalian pikir. Coba renungkan. Gusti Allah berdiri sendiri. Gusti Allah berbeda dengan makhluknya. Terus Allah bentuknya seperti apa? Kalian pikirin? Dalam kan? Dalam. Yang ke-11 sama, yaitu artinya mendengar. Allah itu Maha mendengar. Walaupun sedikit kalian menjelekkan orang di dalam hati, Insya Allah Allah Maha mendengar apa yang ada di langit dan di bumi, yang lantang maupun liris. Pendengaran Allah tidak terbatas. Dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 39 Allah berfirman, Inna Rabbi lasami'ud du'a, yang artinya sesungguhnya Tuhanku benar-benar Maha mendengar, memperkenankan doa. Jadi Allah itu Maha mendengar. Yang ke-12 Basor artinya melihat. Allah itu Maha melihat. Allah melihat segala sesuatu tanpa terbatas waktu
Dia melihat yang telah, sedang maupun yang akan terjadi. Gusti Allah itu sudah mengetahui. Jadi yang mau terjadi dan sudah terjadi. Yang mau terjadi dan akan yang terjadi. Yang ke-13, kalam. Kalam berarti berfirman atau berbicara. Seperti dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 164 Allah berfirman, wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qablu wa rusulan lam naqsushum 'alaika wa kallama Allahu Musa taklima. Yang artinya, dan kami telah mengutus rasul-rasul yang sungguh telah kami kisahkan tentang mereka kepadamu dahulu, dan rasul-rasul yang tidak kami kisahkan tentang mereka kepadamu dan adalah telah berbicarakan kepada Musa dengan langsung. Apa maksud ini? Saya ya intinya alam itu Allah Maha berbicara, berfirman yang betul yang Allah itu berfirman dalam Al-Quran. Yang ke-14, Qadiron berarti Maha Kuasa. Allah adalah zat yang Maha Kuasa atas segala sesuatunya. Dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 120 berfirman, Lahi mulku samawati wal ardi wa ma fihin wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang artinya, kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi. Jadi kabeh ini gadane Gusti Allah. Semua ini milik Allah. Semua ini hanya titipan. Baju itu hanya titipan. Kita itu hanya menerima. Apa itu menerima? Lantaran. Yang ke-15, muridan. Muridan artinya Maha berkehendak. Allah yang Maha berkehendak. Gusti Allah itu kalau sudah berkehendak tidak ada yang bisa menghalangi. Yang ke-16, aliman. Aliman berarti Maha mengetahui. Allah itu Maha mengetahui. Pengetahuan Allah tidak terbatas, baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Dalam Al-Quran surat Al-Mujadilah ayat 7 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Innallaha bi kulli syai'in alim. Artinya sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi Allah itu Maha mengetahui segala sesuatu. Yang ke-17, ayan. Artinya Maha hidup. Allah Maha hidup dan kekal selamanya. Allah itu Maha kekal selamanya. Maha kekal. Jadi tidak ada yang kekal selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ke-18, sami'an. Sami'an artinya Maha mendengar. Allah mendengar segala sesuatu, baik yang bersuara maupun yang tidak. Jadi Allah Maha mendengar, baik yang bersuara atau tidak. Kalian di dalam hati saja Allah bisa mendengar, apalagi kalian teriak-teriak. Itulah sifat wajibnya Gusti Allah. Yang ke-19, basyiron. Allah bersifat Maha melihat atas segala sesuatu. Dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 17 Allah berfirman, wa kam ahlakna minal quruni min ba'di Nuh wa kafa bi rabbika bidunubi ibadihi khabiran basyira. Yang artinya, dan berapa banyaknya kaum sesudah Nuh telah kami binasakan, dan cukuplah Tuhanmu Maha mengetahui lagi, Maha melihat dosa hamba-hambanya.
Yang terakhir artinya maha bermutakaliman, artinya maha berkata-kata, berbicara. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 164 yang berbunyi, "Katakanlah Musa taklima," sama tadi yang artinya dan Allah telah berbicara kepada Musa dengan langsung. Allah berbicara dengan Musa langsung. Sampai sini ada yang ditanyakan anak-anak? Kalau nggak ada yang nanya, bapak yang nanya loh. Paham? Alhamdulillah. Paham tuh? Jadi dari sini nggak ada yang ditanyakan beneran nih. Yang belum paham antara yang belum paham sifat-sifat wajibnya insya Allah, yang artinya yang belum paham ditanyakan apa, yang artinya berapa apa, kasor, kalam, koridor, Allah wujud. Yang pertama itu Allah wujud, yang artinya ada, Allah wujud, idam, yang artinya terdahulu. Terus yang ketiga bako, kekal. Allah itu maha kekal, maha segalanya. Allah itu kita harus punya keyakinan akan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Kita itu harus sempurna. Kita itu harus meyakini akan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat yang bernafsihi, yang artinya itu Allah itu maha diri sendiri. Ingat-ingat sampai sini nggak ada yang tanyakan. Ya, semoga pelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya untuk kalian. Apabila ada kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya dan kepada Allah yang Maha. Syahiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ini